Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Ibu peserta PBG, semoga senantiasa sehat dan bahagia. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang tutorial pembuatan skala konsep diri dengan Google Form. Sebelum kita membuat, kita akan perkenalan dahulu dengan Google Form. Jadi Google Form ini merupakan aplikasi web yang dikembangkan oleh Google yang memiliki fungsi untuk membuat formulir, membuat angket survei, dan juga kuis secara online. Dan ini dapat kita akses dan gunakan secara penuh dan gratis. Kemudian langkah yang selanjutnya, kita perlu untuk mempersiapkan pernyataan terlebih dahulu. Dan pernyataan ini disusun berdasarkan kisi-kisi dari skala konsep diri. Di sini saya sudah memiliki dua file, yaitu kisi-kisi skala konsep diri dan pernyataan yang sudah saya konversi dari kisi-kisi tersebut. Mari kita lihat. Ini merupakan kisi-kisi dari skala konsep diri, di mana kita memiliki variabel, subvariabel, indikator, kemudian deskriptor, dan juga nomor item. Kemudian dari kisi-kisi ini kita akan konversi menjadi pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan skala konsep diri. Saya sudah mempersiapkan sebuah formulir yang umumnya dicetak untuk calon responden. Tetapi di sini kita akan mengkonversi pernyataan-pernyataan di formulir ini ke dalam Google Form yang kemudian dapat diakses secara mudah oleh calon responden melalui smartphone maupun komputer mereka. Langkah selanjutnya adalah mengakses Google Form. Pada dasarnya, kita dapat dengan mudah untuk mengakses Google Form dengan mengetikkan Google Form di Google dan akan muncul form. Atau kita dapat dengan cepat mengaksesnya dengan cara copy link ini, kemudian kita buka browser dan kita paste, kemudian kita tinggal klik enter. Nah, kita akan menuju webpage dari Google Form. Yang pertama harus kita lakukan adalah login menggunakan akun Google kita. Kita masukkan akun Google kita di kolom ini, kemudian setelah selesai kita klik tombol berikutnya. Langkah selanjutnya adalah kita perlu untuk memasukkan kata sandi dari email tersebut. Kita klik berikutnya dan kita akan diarahkan ke menu awal dari Google Form. Jika kita lihat, Google sebenarnya sudah memiliki beberapa template yang disediakan untuk membuat formulir seperti info kontak dan sebagainya. Pada kesempatan ini, kita akan membuat dari awal sehingga kita pilih form kosong berikut. Kita klik dan kita akan masuk pada menu pembuatan formulir pada Google Form. Ini merupakan tampilan awal ketika kita akan membuat formulir. Kita klik saja oke mengerti. Dan kita bisa lihat di sini terdapat beberapa tombol, kemudian icon, dan juga tools yang dapat kita gunakan untuk membuat formulir. Pertama kita akan belajar dahulu beberapa tool dan juga tombol yang dapat kita gunakan untuk membuat formulir. Yang pertama adalah judul. Kita dapat merubahnya nanti. Kemudian ini adalah tema, kita dapat mengganti warna dan font dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah perhatian jauh, fungsinya adalah untuk melihat perhatian jauh dari formulir yang sedang kita buat. Kemudian ada menu setelan. Dan kemudian ada tombol kirim yang dapat kita gunakan ketika kita telah selesai membuat form dan ingin menyebarkan formulir tersebut ke calon responden. Dan selanjutnya adalah menu pertanyaan dan kemudian ada menu tanggapan. Apabila formulir telah diisi, maka tanggapan tersebut akan direkam pada menu ini. Di sini terdapat beberapa tombol yang dapat kita gunakan untuk memudahkan kita dalam membuat formulir. Seperti menambahkan pertanyaan, kemudian ada import pertanyaan, judul dan deskripsi, menambahkan gambar, menampilkan video, dan menambahkan bagian. Nah, langkah selanjutnya adalah memulai membuat formulir. Pada formulir ini, kita akan membagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, identitas siswa, dan pernyataan.
Hal ini ditujukan agar deskripsi skala konsep diri tidak bercampur dengan identitas siswa maupun pernyataan-pernyataan dalam satu halaman form. Selain itu, hal ini agar formulir terlihat rapi dan juga tidak terlalu panjang ke bawah. Pada bagian pendahuluan berisi deskripsi tentang formulir skala konsep diri, kemudian pada bagian identitas siswa berisi form untuk identitas seperti nama dan sebagainya. Kemudian pada bagian terakhir yaitu pernyataan berisi pernyataan-pernyataan tentang skala konsep diri. Nah, untuk membuat 3 bagian ini kita dapat melakukannya dengan menggunakan tool membuat bagian. Kemudian langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengubah judul. Kita ubah judulnya menjadi skala konsep diri. Kita klik, maka akan secara otomatis form ini tersimpan dalam Google Drive kita. Jadi kita tidak perlu lagi menyimpannya secara manual. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengganti warna. Dari bagian ini kita klik opsi tema dan kita pilih warna yang kita inginkan. Saya menggunakan warna merah. Kemudian kita dapat juga mengganti warna latar, kemudian juga gaya font. Tetapi kita akan menggunakan gaya dasar saja. Baik, selanjutnya kita akan membuat deskripsi dari formulir. Kita dapat menggunakan file yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Kita copy saja petunjuk ini dan kita masuk ke dalam form kita paste. Nah, maka bagian pertama ini atau bagian judul kemudian deskripsi dari form ini sudah selesai kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita akan menghapus pertanyaan tanpa judul ini agar bagian pertama hanya tersisa judul dan deskripsi dari formulir. Oke, kita akan lihat dulu melalui perhatiin jauh. Kita klik, maka akan menghasilkan sebuah formulir seperti ini. Baik, bagian pertama sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu membuat bagian identitas. Kita klik tambahkan bagian ini, kemudian akan muncul bagian selanjutnya. Kita ubah judul dari bagian tanpa judul ini menjadi identitas siswa. Kemudian kita tambahkan pertanyaan yang pertama, yaitu nama lengkap. Google akan secara otomatis memilihkan opsi jawaban yang sesuai. Yang kita gunakan adalah opsi jawaban singkat. Kemudian kita klik wajib diisi. Dan selanjutnya kita akan membuat pertanyaan lagi, yaitu kelas. Kita gunakan pilihan ganda yang kita isikan kelas 7, kemudian kelas 8, dan yang terakhir adalah kelas 9. Kemudian kita klik wajib diisi. Kita tambahkan lagi pertanyaan selanjutnya, yaitu jenis kelamin. Di sini kita menggunakan pilihan ganda kembali. Kita isikan laki-laki dan kemudian perempuan. Kita klik wajib diisi. Kemudian kita tambahkan pertanyaan selanjutnya, yaitu tempat lahir. Kita gunakan opsi jawaban singkat dan kita klik wajib diisi. Kemudian selanjutnya kita buat pertanyaan selanjutnya, yaitu bulan, tanggal, dan tahun lahir.
Dan kita gunakan pilihan tanggal dan juga tidak lupa kita klik wajib diisi. Pertanyaan selanjutnya adalah agama. Kita isikan pilihan ganda berupa Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Setelah kita selesai input, maka tidak lupa kita klik wajib diisi, dan selanjutnya kita akan membuat pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir pada bagian identitas ini adalah alamat. Kita gunakan opsi jawaban paragraf dan centang wajib diisi. Kemudian jika kita lihat dalam perhatian jauh, maka bagian pertama akan berikan tombol berikutnya. Kita klik. Kemudian akan menuju bagian identitas siswa. Yang di sini ada nama lengkap, kemudian kelas, jenis kelamin, tempat lahir, bulan, tanggal, dan tahun lahir, agama, dan terakhir adalah alamat. Nah, bagian 2 identitas ini sudah selesai, maka selanjutnya kita akan membuat bagian terakhir yaitu pernyataan. Kita klik tambah bagian. Kemudian kita ganti judulnya menjadi pernyataan skala konsep diri. Baik, kita tambahkan pernyataan. Dan model dari pernyataan ini kita sesuaikan dengan formulir yang sudah kita siapkan. Yang pertama adalah, saya tergolong orang yang sehat. Menggunakan jenis jawaban skala, kita copy saja ini, kemudian kita paste dalam formulir. Dan kemudian Google akan secara otomatis memberikan opsi jawaban yang kita inginkan, dan kita gunakan adalah skala linier dari 1 hingga 4. Lalu kita masukkan labelnya. Yang 1 adalah tidak sesuai, dan kemudian 4 adalah sangat sesuai. Kita klik wajib diisi. Dikarenakan pernyataan 1 hingga 16 memiliki opsi jawaban yang sama, maka kita dengan mudah untuk membuat pernyataan selanjutnya dengan tombol duplikat. Nah, caranya kita klik tombol duplikat ini. Kemudian kita tinggal mengganti pernyataan ini dengan pernyataan kedua. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama untuk pernyataan ketiga hingga pernyataan ke-16. Nah, kita sudah selesai. Dikarenakan 16 pertanyaan sudah kita buat di dalam Google Form, sehingga Google Form skala konsep diri ini sudah selesai kita buat. Maka langkah yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan kirim, yang nantinya skala konsep diri ini dapat diisi oleh calon responden secara daring. Kita klik kirim, kita lihat terdapat beberapa opsi untuk kirim, yaitu email, kemudian link, dan juga embedded ke web. Kita pilih link, kita perpendek URL, dan kita salin. Link ini dapat kita sebar ke calon responden untuk nantinya diisi oleh mereka. Namun, jika kita lihat, link ini masih terlalu panjang, dan juga sangat sulit untuk dihafalkan atau diketik di komputer kita ketika ingin mengisi sebuah formulir. Nantinya, kita akan mengubah link ini menggunakan fasilitas Bitly yang dapat kita gunakan untuk memendekkan bahkan untuk mengganti link sesuai dengan keinginan kita. Bitly ini dapat kita akses dan gunakan secara gratis untuk melakukan pemendekan dan custom link sesuai dengan keinginan.
Kita dapat mengakses Bitly melalui link ini, kemudian kita buka browser, kemudian kita paste, dan kita tinggal pencet enter. Kemudian kita masuk ke halaman awal dari Bitly. Ini merupakan tampilan awal dari situs Bitly. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah kita klik tombol Get Started for Free untuk membuat akun terlebih dahulu. Kita pilih paket free, kita klik tombol ini. Nah, di sini kita dapat mendaftar melalui formulir ini, atau kita juga dapat dengan mudah mendaftar menggunakan akun email Google kita. Kita klik. Kemudian kita akan diarahkan menggunakan salah satu akun dari email Google. Kita klik akunnya kita miliki. Kemudian setelah itu kita akan diarahkan ke menu dari Bitly. Menu ini dapat kita gunakan untuk membuat atau memainkan link dan juga melakukan custom atau mengganti link sudah kita punya sesuai dengan keinginan kita. Sebelumnya kita akan copy lagi link yang panjang tadi. Kita salin linknya. Kemudian untuk melakukannya kita klik create di sini dan kita paste link tadi di sini. Nah, maka akan secara otomatis Bitly akan membuatkan link yang jauh lebih pendek untuk kita. Nah, kita juga dapat melakukan custom atau mengganti linknya dengan cara menggantinya di customize. Kita ganti menjadi form SKD. Yang perlu kita perhatikan adalah penulisan dalam link ini, di mana Bitly menggunakan konsep case sensitive yang artinya huruf kapital dan huruf kecil itu berbeda. Jadi kita harus memperhatikan di sini kita menggunakan huruf F kapital, kemudian ORM kecil, dan SKD kapital. Kemudian jika sudah kita klik save. Nah, link ini sudah kita dapat gunakan untuk mengisi formulir yang sudah kita buat. Jadi kita dapat menyebarkan link ini kepada calon responden untuk diisi, dan link ini jauh lebih pendek dan mudah diingat daripada link yang kita buat sebelumnya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mengunduh jawaban dari responden, di mana apabila kita sudah men-share link tersebut kepada calon responden dan kita sudah mendapatkan beberapa jawaban atau respon dari responden, maka kita dapat mengunduh jawaban responden tersebut. Jawaban dari responden tersebut dapat kita unduh dalam format CSV dan dapat kita buka menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Di sini saya sudah memiliki formulir yang sudah diisi oleh beberapa responden. Dapat kita lihat bahwa formulir ini sudah diisi oleh 30 responden. Klik di sini dan kita bisa melihat ringkasan dari jawaban-jawaban dari responden yang sudah masuk. Google juga sudah menyediakan beberapa tampilan untuk menampilkan data yang sudah terinput. Kemudian, apabila formulir yang kita sebar sudah cukup, kemudian kita tidak ingin agar tidak ada responden lagi yang mengisi, maka kita dapat membatasi atau menghentikan pengisian tersebut dengan klik pada tombol menerima tanggapan ini. Nah, apabila sudah, maka form ini tidak bisa diisi lagi oleh calon responden lain. Kemudian kita juga dapat mengunduh jawaban dari responden-responden yang sudah ada dengan cara mengklik di sini dan kita klik download tanggapan. Ketika sudah terunduh, kita dapat membukanya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ini merupakan hasil dari unduhan formulir skala konsep diri. Di sini terdapat pernyataan dari nomor 1 hingga 16 dan juga jawaban-jawaban dari responden yang dapat kita gunakan dan diolah sesuai dengan kebutuhan kita. Terima kasih dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.